Yang belum dikonfirmasi sama Habib Quraisy Shihab itu adalah apa sih majelis zikir ini? Majelis zikir di dalam Partai Perindo itu yang saya pahami adalah kita boleh berpolitik tapi lihat momennya. Tentu himmah juga tidak bisa lepas dari hal-hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat ya. Nah, misal contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Himmah YH Channel dimanapun pemirsa berada, kembali lagi bersama kami di podcast Himmah YH Channel, tentunya dengan pembahasan yang cukup menarik malam ini, yakni terkait dengan bagaimana kemudian cara membaca peta pergerakan Himmah NWDI. Tentunya ini merupakan sebuah gagasan optimistik visioner yang tentunya akan kami kupas tuntas bersama narasumber hebat sekarang ini. Secara pengalaman, beliau memiliki pengalaman yang sangat luas. Kemudian secara keilmuan juga beliau memiliki keilmuan yang cukup mumpuni, yakni Kanda Ilham SP yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Bagaimana kabarnya Kanda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya Kanda tadi? Ya, karena ini adalah tuntutan yang harus kita hadiri. Padahal saya dari pagi sampai sore tadi ada audit. Tapi karena semangat saya untuk berhimmah, saya hadir di acara IAIH ini. Tentu ini adalah bentuk apresiasi saya terhadap komisariat IAIH. Artinya semangat kita untuk berhimmah walaupun di jenjang yang lebih tinggi itu lebih semangat ya kan? Tentu, karena biasanya jenjang yang lebih tinggi itu harus memberikan contoh yang lebih baik. Contoh yang lebih baik. Iya. Sebelum kita lebih banyak berbincang Kanda mengenai tema kita yang seperti tadi itu, kami ingin tahu sedikit lebih banyak mengenai jejak pendidikan Kanda Ilham, mulai dari SD-nya di mana, kemudian SMP, kemudian SMA, sampai menjadi mahasiswa. Seperti apa perjalanannya? Tidak terlalu menarik ya, tapi karena ditanyakan, saya tidak banyak memori yang menarik di jenjang pendidikan ya. Dulu saya SD di SDN 5 Sakra ya. Ada di Mendongkubur yang sekarang Desa Sakra Selatan lah. Iya. Terus saya melanjutkan SMP ke SMPN 2 Sakti. Ya, lumayan hebat SMP saya Sakti ya. Selanjutnya saya di jenjang SMA saya di SMKN 1 Selong. SMKN 1 Selong. Iya, yang ada di Rakam. Oh, yang di Rakam sini berarti. Iya, alhamdulillah selesai dari sana. Saya melanjutkan S1 di Universitas Mataram. Universitas Mataram, prodinya kan? Prodi agribisnis. Agribisnis. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga fokus di beberapa bisnis lah. Ya. Agak banyak cakupan pergerakannya selain di himmah juga berbisnis ya kan? Iya, kita implementasikan ilmu yang kita dapatkan di kampus. Ini Kanda, menariknya ketika Kanda menjadi mahasiswa, apa yang melatar belakangi Kanda Ilham itu pertama untuk memilih himmah sebagai wadah untuk berproses? Apa yang menyebabkan Kanda Ilham? Apakah himmah itu memiliki daya tarik tersendiri atau gimana? Saya rasa ini sudah menjadi skenario Tuhan ya untuk saya mengabdi di Himmah NWDI. Yang dulunya saya dibawa sama kakak saya. Ya, kakaknya. Tinggal di TGB Center. Di sana ada kegiatan himmah. Yang secara kasat mata saya lihat bahwa kegiatannya itu sangat luar biasa sekali. Baik di pendidikan, sosialnya, dakwahnya juga masuk. Nah, contohnya sekarang kan teman-teman di seluruh komisariat itu melakukan safari Ramadan. Nah, itu yang membuat saya bahwa himmah ini adalah wadah yang cukup baik untuk kita berproses.
Di sana juga saya melihat bahwa kader-kader himmah itu sangat piawai dalam intelektualnya, dan satu lagi yang penting, moralnya, etiknya, sangat luar biasa. Sehingga dua hal ini adalah yang membuat saya sangat tertarik untuk belajar dan berproses. Nah, setelah saya masuk di himmah, alhamdulillah, himmah itu yang menjadi menariknya adalah dia seperti wadah yang di sana ada keluarga yang bisa mengisi satu sama lain. Itu yang jadi menarik. Antara dua pilihan ya Kanda yang melatar belakangnya, keilmuan, intelektualnya, kemudian moralisme yang ditunjukkan oleh kader-kader himmah. Betul. Itu yang membuat Kanda Ilham tertarik ya. Betul. Dan kemudian ada juga di dalam himmah itu ada kayak kekeluargaan itu yang kuat, sehingga yang membuat Kanda Ilham tertarik. Iya, yang saya rasakan setelah masuk himmah pada waktu itu, semua teman-teman yang ada, dulu kan saya masuk di Mataram. Ya untuk ranah intelektual kita bisa saling berbagi. Untuk ranah isi kantong juga bisa. Jadi ya senangnya bareng-bareng, susahnya bareng-bareng. Sehingga kita selangkah seayun gitu. Mau bawa himmah ini kemana, ayo gitu. Itu yang membuat menarik. Kalau bahasa komisariatnya itu sama-sama kesangkur kan? Iya, cocok. Sama-sama kesangkur. Tapi kesangkurnya ke hal-hal yang positif. Selama Kanda di himmah itu bagaimana kemudian prosesnya Kanda? Sejak kemudian mulai wapa, kemudian di cabang, kemudian sampai Kanda sekarang ini menjabat sebagai ketua umum di Pimpus. Yang menjadi hal yang menarik di himmah adalah proses kaderisasinya yang luar biasa. Itu yang menempa kita dari awal sampai saat ini ya. Misalkan wapa 1, di sana dasar-dasar keilmuan itu kita pelajari, moral-moralnya juga kita diajarkan. Karena pada dasarnya ketika ilmu itu kita diisi tentu harus dibarengi dengan moral. Jangan sampai nanti kita hanya kuat dalam intelektual tapi minus dalam moralitas. Nah, itu perjalanan saya. Sehingga saya mengikuti proses ya. Setelah wapa saya menjadi pengurus baik di komisariat universitas Mataram pada saat itu, kemudian menjadi pengurus di cabang, terpilih juga menjadi ketua cabang. Ya, itu atas amanat teman-teman sebenarnya. Ya, alhamdulillah kita jalani, dan sampai sekarang, alhamdulillah kemarin juga diamanahkan untuk menjadi ketua DPP Himmah NWDI. Ya, karena amanah nggak berani kita tolak kan. Harus dijalankan ya Anda ya. Tentu amanah ini juga saya akan minta tolong kepada semua teman-teman, baik dari DPP, cabang maupun komisariat. Bahwasanya himmah ini tidak bisa bergerak sendiri. Harus dari DPP-nya kuat, cabangnya kuat, komisariatnya juga kuat. Artinya setiap struktural itu harus bergerak secara masif. Harus bergerak secara masif. Kemudian selama itu Kanda, selama dari sejak menjadi kader di komisariat sampai menjadi Pimpus, apa tantangan terbesar menurut Kanda Ilham itu yang pernah dialami? Saya rasa mungkin semua orang mempunyai tantangan yang berbeda-beda dalam berproses ya. Kalau saya memang tantangannya waktu itu adalah waktu ya. Waktu. Ya. Karena di samping saya menjadi mahasiswa, saya juga bekerja pada saat itu. Bekerja sebagai apa kan? Banyak hal yang sudah saya kerjakan ya. Mungkin tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Tapi saya ceritakan sedikit dah. Saya pernah menjadi orang yang menjual nasi, pernah kerja di tempat fotokopian, pernah terus menjadi fasilitator pernah. Nah, jadi ini yang harus saya bagi waktu. Tetapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk berhimmah. Karena saya meyakini himmah ini yang menempa saya untuk bisa bekerja, tidak malu. Saya tidak malu untuk mengerjakan apapun, yang penting itu halal. Jangan sampai saya malu untuk bekerja dan saya minta kepada orang tua dan teman-teman. Lebih baik saya bekerja dan itu hasil yang saya dapatkan itu terhormat untuk saya dan bisa saya bagi untuk orang-orang, terutama himmah. Pemirsa sekalian, sepertinya apa yang dijelaskan oleh Kanda Ilham tadi merupakan sebuah peristiwa yang sangat menginspirasi sebenarnya Kanda, yang dimana beliau ini selain di sisi lain dia harus membagi waktunya di himmah, kemudian di sisi lain dia harus membagi waktunya untuk bekerja. Tetapi
pekerjaan dan waktu-waktu yang lain tidak membatasi diri beliau untuk berproses di Himmah ya Kanda. Kemudian Kanda mengenai visi misi Kanda Ilham yang sempat kita diskusikan sebenarnya. Siap. Beberapa waktu kami duduk bersama teman-teman di komisariat untuk membicarakan visi misi Kanda Ilham, kemudian kami menentukan sub-bab yang harus kami mungkin diskusikan bersama yang memiliki visi misi itu. Yang pertama itu Kanda, arah pergerakan Himmah itu Kanda. Bagaimana sebenarnya kita membaca peta pergerakan Himmah itu? Ya, sebenarnya Himmah ini tidak kurang satupun instrumen ya untuk dia berkembang lebih baik. Tinggal sekarang, apakah kita yang ada dalam struktur ini mampu menjadi kompas untuk mengarahkan kader-kader yang ada di bawah. Karena sudah barang tentu kalau kita tidak memiliki kompas yang jelas, arah Himmah ini juga tidak jelas. Kalau pribadi saya ya, dan diskusi sama teman-teman, kami tidak akan tinggalkan kualitas kaderisasi yang baik, itu yang pertama. Kaderisasi ya? Iya. Kemudian ekspansi. Ini adalah dua fondasi yang harus kami jaga dan kami rawat. Karena ini adalah nyawa. Ketika kaderisasi tidak berjalan dengan baik, maka ekspansi organisasi juga akan terkendala. Sehingga dalam waktu dekat kita akan rapimpus dan konsolidasi bahwa tugas atau kewajiban dari kader Himmah adalah memperkuat kaderisasi. Memperkuat kaderisasi yang itu pertama. Kuncinya. Jadi kalau kaderisasi kita sudah bagus, kuat, yang lainnya akan menyusul. Sehingga itu yang harus kita tekankan yang pertama. Yang kedua adalah soliditas. Ya, kita tidak boleh berlawanan arah, baik dari DPP, terus cabang, kemudian komisariat. Ada hal-hal pokok yang kemudian kita harus kerjakan selangkah seayun. Ada pengalaman beberapa waktu yang lalu ketika alur koordinasi dan instruksi tidak jelas, maka organisasi kita tidak kuat. Kita sibuk dengan kondisi internal yang belum mapan. Padahal instrumen yang ada di Himmah ini sudah sangat lengkap. Tinggal kita satukan visi, misi, tekad, ayo kita kompak utuh bersatu. Itu sudah diajarkan sama Maulana Syekh. Tinggal kita implementasikan. Implementasinya aja ya? Iya, implementasinya harus selangkah seayun. Kalau enggak, ya lebur kita. Makanya ayo kita ajak semua kader, semua tataran struktur yang ada di Himmah NWDI, ayo kita bersama-sama. Karena ini bukan tugas DPP, ini tugas kita bersama. Bagaimana di pundak kita ini, semua yang menjadi pengurus itu harus mampu menjadi kompas utama untuk kesuksesan Himmah. Tadi disinggung Kanda, masalah kaderisasi itu harus dikuatkan. Kemudian yang kedua adalah soliditas. Kemudian masalah ekspansi. Masalah ekspansi ini yang menarik Kanda. Kita tahu bahwa ruang lingkup kehidupan kita kan ada bermacam-macam. Itu baik itu pendidikan, kemudian sosial, kemudian politik, kemudian bidang-bidang atau aspek kehidupan yang lainnya. Kira-kira kemana arah pergerakan Himmah di berbagai bidang itu? Apakah dia itu ditekankan di pendidikan, kemudian sosial, ataukah bahkan di politik? Kalau gerakan Himmah itu pada dasarnya kan kita mengikuti gerakan induk ya. Pendidikan, sosial, dan dakwah. Terus ada ekonomi umat kan. Nah, kalau untuk politik, kita bukan berarti tidak ikut dalam perhelatan politik. Kita tetap belajar untuk berpolitik ya. Cuman kita akan lebih fokus terhadap pendidikan, sosial, dakwah, dan ekonomi. Nah, untuk pendidikan, saya rasa dari komisariat sampai DPP ini sudah berjalan. Tinggal kita kuatkan dia dengan alat ukur.
Alat ukur yang seperti apa? Nah, nanti kita akan buatkan regulasi di DPP itu. Regulasi yang sejauh mana sih pembahasannya di masing-masing komisariat. Kita akan bedah lagi buku kaderisasi. Supaya ada standar bakunya. Ini minimal harus diketahui. Nah, dari sana kita punya alat ukur bahwa standar ini harus dipenuhi oleh kader-kader. Kalau tidak, kita kan tidak punya pakem yang jelas. Mana yang harus dikuasai dulu dan mana yang tidak. Gitu. Jadi ada ciri khas nanti. Itu yang harus kami buat di buku kaderisasi. Masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Masalah sosial, saya rasa sampai sekarang saja kita lakukan itu. Baik di komisariat dan yang lainnya. Kemarin kan ada penanaman mangrove ya? Mangrove di MDKH. Di MDKH. Di Mataram juga sudah dilakukan. Saya rasa ini adalah pekerjaan kita selama berhimmah. Cuman kita harus melakukan istilahnya, membingkai itu dalam bentuk informasi dan tersampaikan ke masyarakat. Itu yang kurang. Iya. Jadi sekarang ini kita harus memulai. Ini salah satu contohnya kan. Ada podcast ini yang kemudian ini bisa menjadi informasi yang diterima atau dikonsumsi sama orang-orang. Terus pendidikan sosial, ekonomi. Kalau dalam ekonomi kita memang agak lemah ya. Ini yang kemudian menjadi PR DPP. Dari mana kami harus membenahi? Karena jujur, ketika ekonomi kita kuat, ini akan menjadi modal besar untuk ekspansi tersebut. Tetapi ketika ekonomi kita lemah, maka agak terhambat ekspansi kita. Apalagi ya, kalau kita berbicara di luar NTB ini. Kalau di NTB mungkin selesai urusan kita. Tapi kalau di luar NTB, kita butuh effort yang lebih kuat. Jadi itu beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita minum kopi dulu kan sebelum kita. Dari tadi saya pengen ngopi tapi belum ditawar. Izin kopi dulu. Tadi Kanda sempat kita berbincang panjang lebar mengenai arah pergerakan Himmah di bidang sosial, kemudian di bidang pendidikan, kemudian di ekonomi umat. Sekarang ini agak lebih pembahasannya di bidang politik Kanda. Karena kita tahu bahwa di politik itu penuh dengan kepentingan Kanda. Kemudian kalau kita arahkan organisasi Himmah di politik yang penuh dengan kepentingan itu, kira-kira bagaimana kita memposisikan Himmah itu ketika di dalam politik itu penuh dengan kepentingan? Ini pertanyaan yang lumayan menarik ya. Yang pertama, yang harus kita pahami adalah mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kewajiban kita sebagai kader Himmah NWDI adalah menyelesaikan tugas kaderisasi kita dengan utuh. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait politik ini juga masuk dalam ranah sunnah bagi saya ya. Tapi kalau kita lihat manfaatnya, tidak bisa kemudian kita lepas dalam ranah politik. Hampir semua organisasi kemasyarakatan terlibat dalam hal itu. Kenapa kemudian kita harus terlibat? Sering diwacanakan oleh Tuan Guru Bajang, kalau kita tidak terlibat selaku orang-orang baik dalam perhelatan politik, kita takutnya nanti ada orang-orang yang dalam tanda kutip mempunyai niat yang tidak baik, sehingga kita harus masuk dalam ranah ini untuk menjadi pengimbang, sehingga arah politik kita lebih baik gitu. Artinya kehadiran Himmah itu sebagai pengimbang gitu kan? Sebagai pengimbang dan sebagai pembelajaran. Dalam keilmuan kemungkinan kita tidak bisa diragukan ya. Kita sudah banyak belajar di komisariat, di cabang, di DPP. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah segala bentuk kegiatan di politik ini perlu juga kita batasi. Tidak semua kita harus berkomentar. Tidak. Ada waktunya, ada saatnya, ada momennya. Ini jangan dibalik ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang membalik bahwa seolah-olah ranah politik ini adalah ranah yang wajib untuk Himmah. Itu yang keliru sebenarnya. Yang wajib adalah kita menyelesaikan tugas kita berhimmah. Yaitu tugas kita pendidikan, sosial, dakwah. Nah, politik ini juga masuk dalam ranah itu. Cuman
jangan porsinya terlalu besar. Yeah. Kita harus paham posisi lah. Kita selaku organisasi kemahasiswaan tentu ada tanggung jawab kita untuk memberikan edukasi yang baik di tataran kita. Itu menurut saya. Di beberapa hari yang lalu Kanda sempat saya menonton video Kanda di acara Hultah Himah NWDI cabang Mataram, dan ketika itu Kanda Ilham sedang menjabat sebagai ketua umum. Di dalam pidato Kanda sempat Kanda menyinggung tentang posisi Himah di dalam politik itu sebagai mitra, kata Kanda Ilham. Bagaimana Kanda menjelaskan? Betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita boleh berpolitik tapi lihat momennya. Tentu Himah juga tidak bisa lepas dari hal-hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat ya. Nah, misal contoh, ada kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat. Misal kebutuhan masyarakat A, terus kebijakan pemerintah B. Tentu ini harus kita menjadi wadah yang bisa menyuarakan sehingga kebijakan dan kebutuhan ini bisa matching. Nah, jangan sampai nanti mubazir kebijakan ini atau bantuan ini yang dari pemerintah ini ternyata masyarakat tidak butuh itu loh. Nah, makanya kita hadir sebagai mitra pemerintah atau sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah bahwa tidak dibutuhkan hal ini loh sama masyarakat, ini yang dibutuhkan masyarakat. Itu yang saya maksud. Himah itu boleh berpolitik, tapi ada momen-momennya. Tidak kemudian persentase politik itu mendominasi dalam setiap bahasan. Misal di grup-grup, ya perlu juga kita imbangi dengan diskusi-diskusi yang sering kita lakukan itu, kita tuangkan di grup. Jadi itu penting. Jadi jangan sampai kita menutup mata atas kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus turun tangan. Bentuk turun tangan kan banyak. Apakah kita audiensi dengan pemerintah? Kalau tidak cukup dengan audiensi, kita pakai megapun juga nggak masalah gitu. Daripada kebijakannya salah dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi itu nggak masalah. Itu yang saya maksud, politik itu harus tepat. Jangan sampai salah tempatnya. Harus melihat momentum. Harus lihat momentum. Jadi kita ini bukan partai politik. Ya, perlu kita pahami itu. Kita bukan partai politik. Kita adalah organisasi kemahasiswaan yang mempunyai intelektual, mempunyai ideologi. Jangan sampai nanti kita berubah menjadi warna politik, partai politik. Partai politik. Nggak apa-apa. Kalau di posisi itu kita harus turun tangan, dan itu bukan menjadi sunnah lagi. Itu wajib hukumnya kita suarakan. Sebagai penyambung lidah masyarakat, Himah NWDI itu memposisikan diri sebagai mitra. Betul, siap. Lalu Kanda, terkait dengan komisariat, seberapa besar potensi komisariat itu dalam menyongsong arah Himah yang Kanda Ilham maksud tadi? Kalau saya lihat ya, sebenarnya nyawa Himah ini ada di komisariat. Nyawa Himah ada di komisariat. Karena kaderisasi yang paling menyentuh itu ada di komisariat. Jadi perlu diperhatikan oleh semua ketua komisariat bahwa penting menjaga kaderisasi di tataran komisariat. Jangan terlalu banyak intrik di luar hal-hal yang wajib lah ya. Misalkan seperti yang kita bahas tadi itu, teman-teman komisariat jangan terlalu banyak konsumsi tentang politik. Ada waktunya. Sehingga silahkan selesaikan tugasnya masing-masing di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Itu kan sudah berjalan, tinggal dirapikan saja. Karena kalau komisariatnya tidak jalan, itu menjadi catatan penting bagi kami di DPP. Seluruh proses kaderisasi itu sangat komplit di komisariat. Ya, ketika masuk cabang bukan berarti tidak ada proses kaderisasi yang bagus ya. Cuman pondasinya ada di komisariat. Ketika pondasinya sudah salah, masuk ke cabang, masuk ke DPP, maka tidak kuat pondasi roh himahnya. Ya bisa jadi dia ke kiri ke kanan ya. Tetapi kalau sudah paripurna di komisariat, masuk cabang, masuk DPP, saya yakin dia menjadi kader militan.
dan mampu menjadi seperti yang dititipkan oleh Maulana Syekh itu. Satu-satunya badan otonom yang ada di NWDI adalah yang diberikan spirit semangat adalah himmah. Kita bisa cek, ada muslimat, ada IPNWDI, ada pemuda. Cuman himmahlah yang diberikan khusus nama semangat. Himmatur Rijal Tahdumul Jibal. Itu harus kita apresiasi dan jaga. Ini adalah kepercayaan Maulana Syekh terhadap anak-anak intelektual dari rahim NWDI. Artinya secara potensi himmah itu sangat besar ya. Peluangnya untuk bagaimana kemudian menyongsong arah pergerakan. Sebagai nyawa nih kan. Sebagai nyawa kan himmah NWDI ini akan terarah jikalau komisariatnya juga terarah berarti kan ya. Betul. Kemudian mandeknya pergerakannya berarti dapat dipastikan bahwa di komisariat juga mandek ya. Betul. Tetapi kalau sudah bagus di komisariat, saya rasa masuk ke jenjang selanjutnya akan lebih mantap lagi. Mengenai visi misi selanjutnya kan yang sempat kami diskusikan juga sama teman-teman pengurus di sini, yakni menciptakan kader yang peka terhadap perubahan sosial dengan membangun nalar kritis. Seberapa penting nalar kritis ini jika dihadapkan dengan sebuah perjuangan? Padahal kan perjuangan ini bisa kita, ya tanpa nalar kritis kita nyumbangkan itu berjuang. Tapi kenapa nalar kritis itu harus disandingkan dengan perjuangan? Perjuangan itu kenapa harus disandingkan dengan nalar kritis? Ya, ini penting kita ketahui ya. Perlu kita ingat juga, kita adalah organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa itu melekat dua hal pada diri kita. Yang pertama adalah intelektual, yang dimana di dalam intelektual itu lengkap dia nalar kritis itu. Yang kedua adalah kita cenderung mahasiswa itu adalah anak-anak muda, yang dimana anak muda dikatakan sebagai agen perubahan, agen of change. Agen of change. Sehingga perjuangan himmah dengan backgroundnya sebagai mahasiswa tepat dia dalam nalar kritis. Bagaimana nalar kritis ini mampu menjadi agen perubahan dalam pengawasan kita menjadi mahasiswa. Jangan salah, di dalam banyak hal ya yang ada di masyarakat, ketika tidak ada yang menyuarakan itu, maka ini akan menjadi masalah besar. Nah, di sanalah keluar nalar kritis kita, supaya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kita harus suarakan dengan setegas-tegasnya. Ini menjadi amanah, nalar kritis kemudian kepekaan itu berarti menjadi amanah dan tanggung jawab besar ya. Amanah dan tanggung jawab besar bagi mahasiswa khususnya himmah NWDI. Himmah NWDI. Ya, sehingga nalar kritis ini bisa berfungsi dengan tepat. Jangan sampai salah difungsikan ya kritisnya di hal-hal yang bukan pada ranah kita gitu. Sering kita dengar bahwa intelektual itu nalar, bagaimana kemudian kita menumbuhkan nalar kritis, kemudian dibentengi dengan moralisme itu ya kan, sesuai dengan jargon profesional moralis. Ya, itu yang menjadi titik tekan juga ya. Di himmah ini, selain dia harus intelektual, dia juga harus punya moralitas yang tinggi. Karena dua hal tadi itu melekat, intelektual dan pemuda. Perlu kita ketahui, pemuda itu mempunyai hasrat absolute freedom. Kebebasan yang mutlak. Nah, ketika ini tidak dikontrol dengan moralitas, ini akan jadi masalah. Kita nanti salah jalan. Kritis kita tidak karuan gitu. Tetapi ketika absolute freedom ini bisa kita kontrol dengan intelektual itu, maka terarah dia. Kadang-kadang kan kita kritis saja tapi tidak diisi, itu loh maksud saya. Makanya kaderisasi itu hal yang sangat penting untuk mengisi sehingga kita bisa kontrol nalar kritis ini ke arah yang benar. Artinya kita bebas sebagai mahasiswa ya, sebagai kader itu kita bebas. Tapi kebebasan kita itu kebebasan bukan binatang jalang ya, tapi kebebasan kemanusiaan. Betul. Ya, jangan sampai kebebasan kita seperti yang dikatakan binatang jalan, bahaya. Kita masih melekat loh kaitannya dengan
intelektual itu sangat berharga loh. Jangan sampai nanti kebebasan kita seperti binatang jalanan, bahaya itu. Apalagi itu dikaitkan dengan citra guru besar kan, Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Ya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita kuatkan di dalam himmah ini deh. Lalu kemudian Kanda masalah paradigma himmah. Kita seringkali ketika ada dihadapkan dengan satu permasalahan sesuai dengan apa yang rasakan, kita seringkali itu kurang dalam menyatukan persepsi. Ketika ada satu permasalahan, kita seringkali mengotak-ngotakkan diri ketika ada masalah. Lalu kan di saat kita berkotak-kotak, seharusnya kita memiliki paradigma di sana. Paradigma juang, paradigma berpikir. Seperti apa kira-kira paradigma juang dan berpikir di Himmah NWDI menurut Kanda? Ya, paradigma di himmah ini perlu kita klasifikasikan juga ya. Ada paradigma secara kolektif, itu yang bisa disatukan. Itu bisa dari visi misi. Ada paradigma personal. Kalau personal ini tidak ada yang bisa menyatukan, karena beda orang beda pandangan ya. Nah, kita berbicara terkait dengan paradigma visi misi himmah, yang dimana kalau kita kembali kepada organisasi induk ya, tujuan berhimmah ini adalah lillahi kalimatillah wal muslimin. Nah, itu yang kemudian menjadi poin kita. Bagaimana paradigma ini tidak jauh dari hal itu. Jangan sampai paradigma personal kita membuat barang yang sudah bagus ini liar. Kita harus ingat apa tujuan kita. Itu kalau menurut saya ya. Jangan sampai nanti setiap orang itu ya ini loh. Nah, tetap kita dalam koridor visi misi berhimmah kita gitu. Paradigma kolektif yang paradigma kolektif. Jangan sampai paradigma personal yang lebih menonjol. Harus kita utamakan paradigma kolektif. Itu juga sudah dipesankan jauh hari, pompa utuh bersatu gitu ya. Itu yang menjadi catatan kita. Kemudian Kanda, ini pembahasannya agak cukup menarik Kanda sebagai otokritik antara keterbelakangan dan optimisme. Kita tahu bahwa Himmah NWDI sejak lahir tahun 66 sampai sekarang sekitar 50 tahun. Tapi dalam proses yang panjang itu kita tidak menemukan, ada tapi tidak secara masif, perubahan-perubahan atau gerakan-gerakan yang sangat masif di kancah nasional. Kira-kira apa yang menyebabkan kemudian himmah yang lama hidup dari tahun 66 sampai sekarang ini tidak mampu mengepakkan sayapnya selebar-lebarnya di kancah nasional? Kira-kira apa yang menyebabkan? Ini menjadi pertanyaan yang menarik ya, karena ini PR dari awal terbentuknya himmah sampai sekarang. Cuman kita tidak boleh pesimis. Dalam hal ini, kalau dari segi umur kita sudah sangat matang, dari segi instrumen kita sudah ada. Yang harus kita lakukan adalah melakukan penguatan pondasi himmah yang ada di luar. Tidak perlu cepat, pelan, tapi pondasinya harus kuat. Itu yang penting. Jangan sampai di satu pengurusan ada sekian cabang, cuman pondasinya tidak kuat. Pelan-pelan saja. Misalkan di Jakarta, di sana sudah ada. Yang perlu kita perhatikan adalah pondasinya. Sudah hendak kita melakukan wahana pengkaderan orang-orang asli sana? Itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita wapa berkali-kali, yang wapa ini dari Lombok terus. Dari mana pondasinya bisa kuat gitu? Yang seharusnya di sana batu yang ditaruh, ternyata bukan batu gitu loh. Hanya bahan-bahan yang sifatnya kropos. Tetapi kalau kita sudah melakukan kaderisasi yang baik dan orang-orang yang di sana yang kita kaderisasi dengan memberikan pemahaman ideologi himmah begini, saya yakin pondasinya kuat. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi kuat loh pondasinya. Jangan sampai nanti di Bali kita wafat sekian kali, tapi hanya orang Lombok selesai kuliah pulang. Itu kan yang tidak kita perhatikan. Tidak ada kader yang asli dari sana. Nah, kemudian juga kita perlu koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah yang ada di masing-masing provinsi. Itu penting. Kerjasama. Iya. Ini penting untuk kita
melakukan penguatan organisasi secara kolektif. Karena dari sana teman-teman ini punya orang tua yang menjadi ayah angkatnya lah istilahnya untuk melakukan penguatan kapasitas. Jangan sampai nanti teman-teman yang sudah kita wapakan ini tidak mempunyai orang tua. Jadi itu yang penting, pondasinya kuat, dia punya tukang yang pas untuk melanjutkan pembangunan sehingga bisa berdiri himmah dimanapun berada. Walaupun pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Tidak usah kita terburu-buru. Karena saya yakinnya begini. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna. Tokoh Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Yang mengatakan al-hayu qad yaglibu al-mayyit. Yang dimana satu orang yang mempunyai giroh bisa mengalahkan 1000 orang yang tidak mempunyai giroh. Yang jiwanya hidup maksud saya. Sehingga teman-teman dalam kepengurusan ini, teman-teman himmah harus mempunyai giroh. Giroh yang paling utama. Giroh yang paling utama. Itu juga sudah dititipkan oleh Maulana Syekh di dalam himmah. Himmah itu kan semangat. Nah, ketika kita tidak mempunyai giroh, sama artinya dengan 1000 orang yang mati jiwanya. Bagaimana himmah mau hidup? Bagaimana kita mau optimis membangun himmah ketika giroh kita tidak ada? Sehingga penting bagi kita untuk menanamkan dalam diri kita personal maupun secara kolektif. Tidak hanya personal. Ini harus ditanamkan secara personal dan kolektif bahwa kita harus mempunyai giroh. Supaya himmah ini seralas dengan bagaimana kita optimis dan implementasinya. Itu yang penting. Itu yang penting. Giroh personal dan giroh kolektif. Nah, ini kan kita berada di keterbelakangan, Kanda. Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himmah NWDI, seperti apa optimisme Kanda Ilham dalam menyongsong perubahan dan gerakan secara masif dalam skala nasional selama kepengurusan Kanda Ilham? Seperti yang saya katakan tadi ya, kita mempunyai instrumen yang cukup lengkap. Tinggal sekarang kita bertahap untuk mengimplementasikannya dan perkuat dia dengan semangat itu. Dalam hal ini tidak mudah memang, cuman kita harus perlahan. Caranya yaitu tadi, kita harus menanamkan pondasi-pondasi kuat. Kita harus melebarkan sayap, kita harus bangun komunikasi, karena saat ini bukan zamannya orang menjadi Superman, tidak. Ini adalah zamannya kolaborasi. Tentu kita harus buka kolaborasi di luar juga. Membuka ruang. Diri. Gitu. Terbuka. Jangan sampai kita tertutup dengan pergerakan sudah 50 tahun. Belum ada pergerakan secara nasional yang masif ya. Ya, tentu ini bukan barang yang mudah seperti yang saya katakan tadi. Cuman ayo perlahan. Kalau fondasinya sudah kuat, saya yakin. Sama juga. Dulu mungkin di Mataram tidak sebagus ini, di Lombok Timur tidak sebagus ini, tapi fondasinya kuat. Ketika itu sudah ada, saya meyakini di luar NTB pasti akan lebih seperti yang ada di sini. Itu menarik tadi Kanda, masalah keterbukaan. Kendati kita ini memiliki ideologi, artinya Himmah NWDI ini bergerak atas dasar ideologi. Artinya dalam pergerakannya juga tidak menolak ideologi lain. Betul. Itu kita bingkai dia dalam bingkai lita'arofu, saling mengenal itu ya kan? Betul. Kolaborasi. Itu yang terpenting kan ya? Iya, karena kalau sekarang kita menjadi tokoh seperti Superman ya mohon maaf. Itu sudah bukan zamannya. Jadi kita harus membuka diri untuk ta'aruf sama orang-orang lain ya. Bagaimana, apa yang dilakukan, apa yang bisa kita kerjasamakan, baik itu dengan organisasi lain atau pihak pemerintah, itu bisa saja. Itu teknis lah, tentatif masalah itu. Nah, yang jadi pertanyaan, mau nggak kita coba secara pelan-pelan? Ya. Kalau sudah tidak ada percobaan kan tidak ada kata berhasil. Cuman kalau kita coba, ada kemungkinan berhasil. Ini tidak pernah kita coba, ya udah. Satu pilihannya gagal. Tapi kalau kita mau mencoba, dua pilihannya, berhasil atau gagal. Kita pilih jalan mencoba.
Artinya himmah ini jangan sampai dia memiliki mental yang terjajah ya Kanda ya. Mental yang terjajah itu kan tidak mau mencoba, tidak mau melakukan perubahan gitu ya Kanda. Betul. Kemudian Kanda ini juga pembahasan yang menarik Kanda, masalah visi misi Kanda Ilham, masalah Himmawati satu circle. Betul. Bagaimana kemudian Kanda Ilham mendesain himpunan mahasiswa Nahdlatul Ulama Diniyah Islam, khususnya Himmawati ini dalam satu circle. Bagaimana desainnya kan? Sebelum saya menjawab, saya minta izin untuk kopi ya, karena membahas Himmawati ini cukup komplit. Kita harus hati-hati, jangan sampai Himmawati ini marah. Jadi begini, Himmawati itu adalah sesuatu yang sangat menarik tapi sensitif. Jadi kita perlu memberikan ruang yang cukup, yang penuh kepada Himmawati. Kita percayakan bahwa Himmawati itu bisa seperti Himawan. Jangan sampai dia merasa terbatas. Kita yang menjadi pimpinan harus memberikan ruang yang selebar-lebarnya. Sehingga kemarin pada saat kongres itu kita memberikan rekomendasi untuk memberikan struktur di mana di dalam struktur kehimmawatian itu dia bisa berekspresi sebebas mungkin. Tidak apa-apa misalkan dia lebih menonjol daripada kita, tidak apa-apa. Berarti itu bentuk keberhasilan kita. Karena kalau tidak satu visi, satu misi perempuan ini susah. Kita harus berikan wadah atau memeras keringat yang lebih untuk mampu dia menjadi satu circle yang utuh. Kompleks perempuan ini. Tapi kalau kita berbicara lebih lanjut nanti agak sensitif dia. Sehingga silahkan untuk Himmawati, saya meyakini dia punya kapasitas yang luar biasa. Kita tidak mau membatasinya sekarang. Sehingga nanti akan kita finalkan di Rapimpus. Bahwa ada Himmawati dan mempunyai ruang bebas untuk dia berekspresi, sama halnya dengan Himawan. Karena kan ada yang sering komen, ruangnya agak kurang di dalam struktur yang sudah ada. Sekarang kita buktikan bahwa laki-laki itu legowo loh. Silahkan, kami percaya kepada Himmawati, kami percaya kepada kader-kader muda NWD ini untuk bisa berekspresi lebih dari kami. Jadi itu untuk Himmawati ini, jangan sampai nanti kita dikira tidak fokus terhadap Himmawati. Silahkan Himmawati untuk berekspresi sebisa mungkin lebih baik dari kami, tidak masalah. Kami sangat ikhlas para laki-laki. Terkait dengan itu Kanda, setelah himpunan yang Himmawati ini berada dalam satu circle, apa harapan Kanda Ilham setelah terbentuk itu? Akan muncul Himmawati yang unggul. Karena sampai sekarang kan pernyataan Himmawati ini dia mempunyai ruang yang terbatas. Dia tidak bisa memunculkan diri. Jadi kita butuh Himmawati seperti Kanda Fikri gitu. Kita butuh Himmawati seperti Kanda Yusron yang sewaktu-waktu hampir dia miskin untuk berkontribusi terhadap himmah ini. Siapa tahu dengan kita memberikan ruang yang utuh, dia juga memiskinkan diri untuk himmah. Gitu. Tapi bukan itu poinnya ya. Kita harus mempunyai Himmawati yang menjadi ikon loh. Bahwa saya harus seperti Yunda ini gitu ya. Itu yang kurang. Kan kalau kita yang laki-laki banyak lah banyak. Ada banyak yang misalkan berkontribusi secara finansial, secara ide dan sebagainya. Itu yang saya maksud, silahkan. Himmawati juga punya ruang untuk itu. Supaya nanti tuh Yunda ini hebat sekali. Dia intelektualnya bagus. Kontribusinya juga bagus. Nah, itu maksud saya. Artinya dengan adanya Himmawati satu circle itu, Himmawati ini bebas berekspresi, mengeksplorasi potensi-potensi mereka yang ada. Kemudian dari himpunan satu circle ini akan keluar output-output yang unggul dari Himmawati. Betul. Itu harapan terbesar Kanda Ilham. Betul. Kemudian Kanda Ilham, ini pembahasan terakhir. Di beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita lihat di media sosial terkait dengan video yang sempat viral
mengenai guru besar kita TGB yang sempat disinggung oleh, ya kita sebut saja ya, oleh seorang Habib, oknum Habib yang bernama Habib Quraisy Shihab ya. Yang ketika itu beliau mengisi ceramah di salah satu kegiatan, kemudian di dalam narasi ceramahnya itu menyudutkan TGB, bahkan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak baik. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ceramah Habib Bahar ya di Jawa Barat kalau tidak salah. Bagaimana Pimpus menanggapi itu? Kalau dari pimpinan pusat ya, ini sangat mendasar bagi kami ya. Terlukanya TGB itu berdarah di kami lah ya, ke bahasanya ketua Universitas Mataram ya. Yang pertama, tentu ini adalah menjadi atensi khusus warga NWDI ya, terkait pernyataan itu yang seharusnya dalam tanda kutip ya, ulama-ulama itu dalam setiap majelis itu menyampaikan sebuah ilmu yang dimana ilmu itu nanti bisa dibawa pulang oleh masyarakat untuk dicernai, untuk diaplikasikan. Tidak kemudian di dalam majelis ilmu itu mendominasi hal-hal yang menyinggung orang yang belum tentu kebenarannya. Ya mohon maaf, misalkan para ulama, habaib itu ya, ini adalah wajah Islam yang dimana Islam itu sangat cinta kedamaian. Itu yang perlu diingat. Jangan sampai nanti orang melihat apa yang kita sampaikan itu menjadi benci terhadap Islam. Kan kalau kita mencontoh Rasulullah ya jauh ya, itu perlu kita atensi secara khusus. Jangan sampai nanti kita terlalu jauh keluar dari koridornya. Sampai-sampai ada yang mengatakan banci. Apakah iya seorang ulama yang dalam tanda kutip ya seharusnya memberikan ilmu yang bagus di dalam setiap majelisnya, memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak pernah dikonfirmasi. Saya buka saja, misalkan yang dibahas sama Quraisy Shihab itu adalah tentang disahkannya majelis zikir oleh Haritano. Nah, yang belum dikonfirmasi sama Quraisy Shihab itu, Habib Quraisy Shihab itu adalah apa sih majelis zikir ini? Majelis zikir di dalam Partai Perindo itu yang saya pahami adalah badan sayap dari partai. Badan sayap. Jadi itu adalah kewajiban ketua umum untuk melegalkan. Coba kita balik cara berpikirnya Quraisy Shihab ya. Kalau saya ya, sekelas Haritano, Partai Perindo, kok mau mengesahkan majelis zikir? Ayo kita cek berapa partai yang punya badan sayap majelis zikir. Yuk kalau kita dari hati nurani ya, luar biasa itu Pak. Kita harus berpikir terbalik. Ini pemikirannya kok aneh ya, kalau menurut saya. Dan itu sempat disinggung, tidak boleh, tidak kurang bagus kita mengikuti ulama-ulama yang seperti itu. Dia pernah tabayun nggak? Karena seluruh para ulama itu mengajarkan untuk tabayun dulu sebelum mengeluarkan pernyataan. Kalau saya itu hal yang bagus. Perindo dikenal dengan, mohon maaf ya, partai non-muslim, tapi dia ikhlas untuk mengesahkan bagaimana di dalam badan sayap partainya ada majelis zikir. Cek berapa partai yang mempunyai badan sayap majelis zikir. Selain Perindo. Selain Perindo. Coba dicek. Nah itu mungkin harus dibalik pola pikirnya dari Habib Quraisy. Bukan berarti orang non-muslim melegalkan zikir-zikir. Tidak. Kita dalam konteks badan dan sayap. Saya juga berharap ya kepada para ulama yang saya miskin ilmu lah ya. Tolonglah di dalam setiap majelis ilmu itu diperbanyak konten-konten keilmuan. Supaya masyarakat atau orang-orang yang kurang dalam keilmuan agama bisa lebih paham, tidak terprovokasi dengan apa yang diucapkan. Ini penting, sehingga banyak dari masyarakat kita lebih paham terkait agama. Tidak kemudian kita menebarkan kebencian ya. Karena kalau
di setiap majelis ilmu kita menyuarakan sesuatu yang belum tepat atau kebencian, apa yang harus dibawa pulang oleh masyarakat? Coba. Dan kami khususnya ya, murid Tuan Guru Bajang, sangat kecewa. Tapi kami adalah kaum intelektual yang tahu tata cara bagaimana menyelesaikan masalah. Berarti apa yang dilakukan TGB misalnya mengarahkannya ke jalan hukum itu sungguh sangat benar kan? Kalau hemat saya itu harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak, ini akan menjadi kebiasaan. Jadi kita juga selaku kader Himmah NWDI, muridnya Tuan Guru Bajang akan kawal itu. Pasti akan kawal. Jangan sampai nanti ini menjadi kebiasaan. Karena kita mengharapkan wajah Islam itu ada di para ulama, para habaib yang memberikan ilmu di setiap majelis. Tidak menebar kebencian, tidak kemudian menebar hal-hal yang belum dikonfirmasi, belum ditabayun. Jadi kita harus kawal. Saya selaku Ketua Himmah NWDI akan terus kawal itu. Itu komitmen Kanda? Itu komitmen. Terima kasih Kanda, itu adalah pertanyaan diskusi terakhir mungkin. Siap. Tapi mungkin ini ada beberapa pertanyaan singkat ya Kanda. Saya akan menyebutkan satu kata dan nanti Kanda akan menjawabnya dengan satu atau dua kata. Yang pertama Kanda. Nggak apa-apa, agak pelan kita jawab. Ya, nggak apa-apa Kanda. Siap. Dan jawabnya nanti menghadap ke Kanda. Pertama, komisariat. Luar biasa. Kemudian cabang. Mantap. Pimpus. Bekerja keras. Dan Himmah NWDI. Saya dan kita semua. Tuan Guru Bajang. I love you. Maulana Syekh. Guru kita semua. Ilham. Ya, saya lah ya. Terima kasih sebelumnya Kanda telah menghadiri acara podcast ini. Ini merupakan penghargaan dan penghormatan sebagai pribadi personal saya yang langsung berhadapan dengan Dewan Pimpinan Pusat. Dan sekaligus ini merupakan penghormatan dan penghargaan yang sangat besar bagi kami di komisariat yang langsung didatangi oleh Dewan Pimpinan Pusat. Baik pemirsa Himmah NWDI Channel dimanapun pemirsa berada, tadi sempat telah kita bersama diskusi panjang lebar, perbincangan hangat dengan Dewan Pimpinan Pusat Himmah NWDI. Tapi sebelum kita tutup, kita dengarkan momentum closing statement dari Kanda Ilham. Apa pesannya Kanda? Terima kasih. Mungkin ini adalah momen yang sangat luar biasa ya. Yang pertama-tama saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Komisariat YIH. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh komisariat-komisariat yang lain. Himmah ini adalah rumah kita bersama. Himmah ini akan hidup ketika kita bisa bekerja secara kolektif. Tidak ada satu orang pun yang lebih berjasa dari orang lain. Sehingga ayo kita sama-sama membesarkan Himmah ini. Itu adalah bentuk kerja kita bersama. Tidak ada kerja Ilham, tidak ada kerja sekjen, tidak ada. Itu adalah pekerjaan kita semua. Sehingga ini bisa kita apresiasi secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan closing statement dari Kanda Ilham sebagai Dewan Pimpinan Pusat Himmah NWDI, Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membersamai kami selama perbincangan hangat tadi, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Saya Khairul Majedi sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.